Selamat datang di Kabupaten Majalengka, tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, sehingga sekarang saya tumbuh dan menjadi seorang guru. Kenalkan, nama saya Sani Muhibah SPD, bertugas sebagai guru di SD Negeri Ranji Wetan 5 yang beralamat di Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Dalam rangka HUT PGRI yang ke-78, saya akan menampilkan proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Iya, alhamdulillah hari ini kalian ceria, penuh dengan semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita diawali dulu dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar atau gaya belajar, di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk, melainkan juga berfokus pada konten dan proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran ini, terlebih dahulu saya melakukan wawancara dan observasi kepada semua siswa yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka, sehingga mereka dikelompokkan sesuai dengan karakteristik tersebut. Pada pembelajaran kali ini, saya mengkreasikan konten pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Pada siswa dengan gaya belajar visual, saya memberikan buku dengan tampilan gambar-gambar. Pada siswa dengan belajar auditori, saya menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Kemudian, pada siswa dengan gaya belajar kinestetik, saya menugaskan mereka dengan membuat kreativitas alat peraga pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video ini. Dan sekarang coba, alat transportasi manakah yang paling cepat? Menurut kalian apa? Ayo, apa? Sepeda? Masa sepeda? Pesawat. Ternyata di antara yang keempat gambar di sini yang paling cepat transportasinya adalah pesawat terbang. Nah, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi jika alat transportasi ini berjalan cepat atau lambat. Kira-kira kalau kalian naik sepedanya cepat, terus dengan yang naik sepedanya santai, itu kira-kira bakal bagaimana? Bakal berbeda. Kalau yang cepat otomatis kalian nanti bakal cepat sampai ke tempat tujuannya berdekatan ya, berdekatan, tetanggaan. Kemudian Dika berangkat dari rumah ke sekolah dengan mengendarai sepeda, sedangkan Tiara diantarkan oleh ibunya dengan mengendarai motor. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Ayo. Iya, bagus. Tiara bakal lebih cepat sampai ke
Lah ya, seperti itu. Sementara Dika, karena Dika naik sepeda, otomatis nanti datang ke sekolahnya bakal lebih lambat dari Tiara. Nah, sekarang coba siapa nih? Rehan sama Dika, Rehan sama Aad. Maju dulu, Rehan sama Aad. Sampai ke ujung sana. Rehan lari, kalau Aad jalan kaki. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Iya, bisa kalian perhatikan? Tadi apa saja yang kalian perhatikan dari perbedaan tadi? Hah? Iya, Rehan lebih cepat sampai ke tempat tujuan karena lari, otomatis kecepatannya berbeda dengan yang berjalan. Pada saat akan memulai diferensiasi proses, guru mengorganisasikan peserta didik menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok visual. Kelompok yang kedua yaitu kelompok auditori. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok kinestetik. Kemudian, guru membagikan LKPD yang berbeda-beda pada setiap kelompoknya. Setelah itu, peserta didik menyimak terlebih dahulu penjelasan dari guru. Nah, sekarang kita simak dulu penjelasan dari jarak. Nah, kita bisa lihat jarak yaitu batasan panjang berdasarkan satuan panjang tertentu yang diukur melalui periode tertentu. Jarak tempuh adalah panjang jalan yang diukur dari titik berangkat sampai ke titik tujuan. Nah, satuan jarak yang wajib diketahui atau yang harus diketahui oleh kalian pada saat usia SD ini, nih ada berapa? Ada 7 satuan jarak. Masih ingat satuan jarak ini? Iya, masih dong. Yang pertama itu yang paling bawah adalah mm. Mm itu adalah milimeter. Kemudian naik satu tangga ke sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, pada satuan jarak ini jika ada perubahan atau misalnya ada dari kilometer ubah menjadi meter. Nah, kalau turun tangga itu dikalikan 10 setiap satu tangga. Satu tangga 10, 10, 10, 10 dan seterusnya. Kelipatan 10. Kalau naik tangga itu dibagi dengan 10 juga ya. Jadi kalau turun dikali, kalau naik dibagi seperti itu. Ya, selanjutnya ini mengenai waktu. Waktu itu adalah saat awal dan berakhirnya suatu peristiwa. Nah, satuan waktu yang pada saat ini akan berkaitan dengan kecepatan itu ada jam, ada menit, ada detik. Setiap naik tangga itu dibagi 60 dan setiap turun tangga itu dikali 60. Nah, ini adalah kuncinya. Kalian harus hafal ini ya tanpa dilihat lagi. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya, selanjutnya akan ke kecepatan. Lihat dulu, kecepatan adalah jarak yang ditempuh oleh benda. Nah, kita akan bertemu dengan rumus kecepatan. Di sini ada J, di sini ada K, dan di sini ada W. J itu artinya apa? Jarak. Kalau K, kecepatan. Kalau W, waktu. Nah, dari rumus segitiga ajaib ini, rumus segitiga J, K, W ini, kita akan mendapatkan 3 buah rumus. Rumus yang pertama, lihat, yang ditutupi tangannya berarti itu rumus mencari jarak. Nah, kita J-nya tutup. Rumus mencari jarak. Itu rumusnya adalah K kali W. Kecepatan kali waktu. Kemudian rumus mencari kecepatan. Jadi huruf K-nya yang ditutup ya. Itu rumusnya J dibagi W. Jarak dibagi waktu.
Selanjutnya, rumus yang ketiga adalah rumus untuk mencari waktu. Ya, rumusnya berarti J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan. Setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mulai mengerjakan LKPD-nya, dibantu dengan bahan ajar yang diberikan oleh guru. Pada kelompok visual, guru memberikan buku dengan tampilan gambar-gambar. Pada kelompok auditori, guru menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Dan pada kelompok kinestetik, guru menugaskan mereka untuk membuat alat peraga yang berhubungan dengan materi. Iya, udah siap mempresentasikannya? Ya, sekarang per kelompok ya, satu kelompok, silakan untuk maju ke depan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, tadi per kelompok kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, nah sekarang Ibu tanya kembali, bagaimana pembelajaran hari ini? Adakah yang diingat kalian mempelajari apa saja? Yang pertama mempelajari mengenai kecepatan, kemudian berhubungan dengan jarak, juga berhubungan juga dengan waktu. Nah, sekarang setelah kalian memahami seperti itu, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk menguji pemahaman dari kalian, ya. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Iya, bagus. Ya, tetap senang, tetap semangat walaupun cuaca sudah makin siang, tapi tidak membuat kalian menjadi loyo, ya. Tetap semangat. Nah, selanjutnya kalian sudah diberi tes ini sudah. Selanjutnya untuk di rumah kalian pelajari lagi materi yang tadi. Nanti sama Ibu akan dikasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah, ya. Seperti itu. Nah, pada zaman sekarang ini, Ibu melihat di lingkungan-lingkungan sekolah itu banyak sekali terjadi pembulian. Kalian tahu pembulian? Nah, pembulian yang mengejek teman atau mengejek pukul-pukulan, pengkeroyokan, ya. Ibu tidak ingin hal seperti itu terjadi di sekolah kita, ya. Jadi Ibu harapkan kalian tidak boleh mengikuti hal-hal yang jelek, tidak boleh mengikuti hal-hal yang buruk. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita nyanyikan dulu bersama-sama. Nih lagunya Stop Bullying. Nah, nanti kalian ikuti bersama-sama ya lagunya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Nah, harus seperti itu ya. Kalian dengan teman-teman harus saling menyayangi. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling memukul. Stop bullying, ya. Sebelum kita pulang, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang,